Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, dan maqalah yang ke-6. An Abdullah bin al-Mubaraki, dari Imam Abdullah bin al-Mubarak, Hafidil Qadhi Nuhin al-Marwazi, yaitu cucunya Qadhi Nuh al-Marwazi. Apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin al-Mubarak, man shalla kulla yaumin sintai asyarata rak'atan faqad adda haqqas salati. Man, siapa orang shalla yang melaksanakan salat sunnah, kulla yaumin, pada setiap hari, sintai asyarata rak'atan, sebanyak 12 rakaat, yakni salat sunnah rawatib yang mengikuti salat fardu. Wahia, dan dia, rak'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa rak'atani qabla dhuhri, dan 2 rakaat sebelum salat duhur. Wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah salat duhur. Wa arba'a raka'atin qabla asrin, dan 4 rakaat sebelum salat asar. Wa rak'atani ba'da maghribin, dan 2 rakaat sesudah salat maghrib. Faqad adda haqqas salati, maka sungguh ia adda, telah menunaikan haqqas salati, sebenar-benarnya salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Rahimallahu, Allah menyayangi, imra'an, terhadap seseorang, shalla, yang dia salat, qabla al-asri, sebelum salat asar, arba'an, sebanyak 4 rakaat. Wa kana, dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli, melaksanakan salat, qablaha, sebelum salat asar, arba'an, sebanyak 4 rakaat, yafsilu, yang memisah, bainahunna, antara 4 rakaat itu, bitaslimi, dengan salam, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walid Tabrani, dan menurut riwayat hadis Imam At-Tabrani, man shalla 4 raka'atin qabla al-asri haramallahu badanahu 'alan nar. Man, siapa orang shalla, yang melaksanakan salat sunnah, 4 raka'atin, sebanyak 4 rakaat, qabla al-asri, sebelum salat asar, haramallahu, maka Allah mengharamkan, badanahu, badannya, 'alan nari, terhadap api neraka. Wa naqala, dan menukil Asy-Syaikhu Khalilur Rasyidi, yaitu Syekh Khalil Ar-Rasyidi, minad Dimyati, dari Imam Ad-Dimyati, fil Matjarir Rabihi, dalam kitab namanya Al-Matjarur Rabih, min khabari Muslimin, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyarata rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannati. Ma, tidak ada, min abdin, dari seorang hamba, yusalli, yang salat, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, fi kulli yaumin, pada setiap hari, sintai asyarata rak'atan, sebanyak
12 rakaat tatawu'an, yaitu salat sunnah, ghaira faridatin, selain daripada salat fardu, illa kecuali banallahu, Allah akan membangun lahu baginya baitan, rumah, fil jannati, di dalam surga. Wa zadat Tirmidzi, dan menambahkan Imam Tirmidzi, arba'an qabla dhuhri, yaitu 4 rakaat salat sunnah sebelum salat duhur. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'daha, sesudah salat duhur. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat lagi ba'dal maghribi, sesudah salat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Wa raka'ataini qabla salatil ghadati, dan 2 rakaat sebelum salat al-ghadat, yakni salat subuh. Walid Tabrani, dan menurut riwayat Imam Tabrani, man shalla qabla dhuhri 4 raka'atin ka'annama tajahhada bihinna min lailatihi, wa man shallahunna ba'dal isya'i kamislihinna min lailatil qadri. Man, siapa orang sholat, yang sholat sunnah qabla dhuhri, sebelum sholat duhur, 4 raka'atin, sebanyak 4 rakaat, ka'annama, seolah-olah ia, tahajjada, sholat tahajud, bihinna, dengan sebab sholat sunnah qabliyah duhur 4 rakaat, min lailatihi, dari sepanjang malamnya. Waman, dan siapa orang shallahunna, yang melaksanakan sholat 4 rakaat ba'dal isya'i, sesudah sholat isya, kamislihinna, seperti 4 rakaat itu, min lailatil qadri, melaksanakan sholat berbarengan dengan malam Lailatul Qadar. Wa min samma, dan daripada itu, qala Ibnu Mas'udin, berkata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, laisa syai'un ya'dilu salatal laili min salatin nahari illa 4 qabla dhuhri, wa fadlahunna ala salatin nahari ka fadlil jama'ati ala salatil wahidi. Laisa, tidak ada, syai'un, sesuatu, ya'dilu, yang menyamai, salatal laili, salat malam, min salatin nahari, dari salat siang, illa 4 qabla dhuhri, kecuali 4 rakaat sunnah sebelum salat duhur. Wa fadlahunna, dan keutamaan 4 rakaat sunnah sebelum salat duhur, ala salatin nahari, atas salat-salat yang siang, ka fadlil jama'ati, seperti utamanya salat berjamaah, ala salatil wahidi, atas salat sendirian. Wa kana, dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusallihinna, melaksanakan salat sunnah yang 4 rakaat tadi. Wa yutilu, dan Rasulullah memanjangkan, fihinna, pada salat sunnah yang 4 rakaat, ar-ruku'u, rukuknya, was-sujudu, dan sujudnya. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai, fa uhibbu ay yas'ada li fiha amalun salihun. Innaha, sesungguhnya dia, yaitu waktu-waktu salat sunnah rawatib yang berjumlah 4 rakaat, yakni qabliyah zuhur dan ba'diyah isya, saatun, terdapat waktu, tuftahu, yang dibuka, fiha, padanya, abwabus samai, pintu-pintu langit. Fa uhibbu, maka aku senang, ayyas'ada, apabila naik, li, untukku, fiha, pada waktu itu, amalun salihun, amal salehku. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kita mendapatkan nasihat yang berharga, yakni dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak terkait dengan salat-salat sunnah, utamanya adalah salat sunnah rawatib.
Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, itu namanya sholat sunnah rawatib. Ada berapa sholat sunnah rawatib? Coba kita hitung. Qabliyah subuh 2 rakaat, ya. Kemudian qabliyah zuhur 2 rakaat, jadi 4. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat, jadi 6. Kemudian qabliyah asar 4 rakaat, 2 rakaat dulu, yang hitung 2 rakaat dulu, jadi 8. Kemudian ba'diyah maghrib 2, jadi 10. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat, jadi 12. Nah, itu hitungan 12 di situ, ya. Qabliyah maghrib, qabliyah subuh ada, tapi ba'diyah subuh nggak ada. Qabliyah zuhur ada, ba'diyah zuhur ada. Qabliyah asar ada, ba'diyah asar nggak ada. Ba'diyah maghrib ada, qabliyah maghrib nggak ada. Nah, terus itu kalau orang pada sholat sesudah adzan, sholat apa? Itu namanya sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah bainal adzanaini, sholat sunnah antara adzan dan iqamat. Karena sabda Nabi, bainal adzanaini sholatun, antara adzan dan iqamat ada sholat sunnah. Utamanya qabliyah maghrib, qablal maghrib wa qablal isya, ya. Qablal maghrib nggak ada qabliyah, tapi orang boleh sholat sunnah, ya, sesudah adzan maghrib sebelum iqamat. Cuman niatnya tidak niat qabliyatal maghrib. Adzan isya, sesudah adzan isya sholat sunnah boleh apa enggak? Boleh, tapi niatnya bukan sunnah qabliyah isya, tapi sholat sunnah mutlak. Nah, khususnya sholat isya, Rasulullah itu kadang-kadang melaksanakan sholat isya di awal waktu, kadang-kadang melaksanakan sholat isya dimundurkan dari waktunya, dari awal waktu. Nah, kenapa Rasulullah memundurkan sholat isya dari awal waktu? Karena pertama, pada umumnya orang makan malam itu sesudah maghrib sebelum isya. Boleh jadi maghrib belum tersaji, begitu mateng adzan isya, maka al-isya qabla al-asya, al-isya ba'da al-asya, ya. Salat isyanya sesudah makan malam. Al-asya qabla al-isya wal isya ba'da al-asya. Makan malamnya sebelum salat isya, salat isyanya sesudah makan malam. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Rasulullah menakhirkan salat isya itu, artinya menunda salat isya tidak di awal waktu, karena jamaah belum komplit. Maklum lagi ada pertandingan bola. Sudah adzan isya, orang belum datang ke masjid, namanya lagi pertandingan bola, ya. Ditungguin sama Ustadz Dulo, udah adzan nggak iqamat, tunggu 10 menit, ya. 10 menit belum kelihatan juga, tunggu lagi 5 menit, jadi 15 menit baru kemudian iqamat. Nah, itu namanya menunda waktu melaksanakan sholat isya. Itu seperti itu. Nah, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Jumlahnya semua ada 12. Di sini ada beberapa penjelasan, ya. Ada 12, ada lebih dari 12. Artinya minimal sholat sunnah rawatib itu dikerjakannya sebanyak 12 rakaat.
Siapa yang telah melaksanakan sholat sunnah rawatib setiap hari sebanyak 12 rakaat, maka berarti dia telah menunaikan hak-haknya dalam ibadah sholat. Ini hal pertama. Lalu hal yang kedua, ternyata ada yang 4 rakaat, yaitu qabliyah zuhur 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat. Nah, sekarang kita hitung lagi. Qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 4, jadi berapa? 6. Kemudian ba'diyah zuhur 2, 8. Qabliyah asar 4, 12. Ba'diyah maghrib 2, 14. Kemudian ba'diyah isya 4, 18. 18. Lalu ada yang menghitungnya itu 22, yaitu 24, yaitu ditambahkan ba'diyah maghrib sesudah 2 rakaat ditambah 6 rakaat, namanya sholat sunnah awabin. 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tadi 22 ya? Berapa? 18. 18 ditambah 6, 24. Jadi ada yang memaksimalkan sholat sunnah rawatib itu sebanyak 24. Coba kita hitung lagi. Qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, qabliyah asar 4, ba'diyah maghrib 8. Berapa? 20. Kemudian ba'diyah isya 4, 24. Nah, ba'diyah maghrib 8 itu ba'diyahnya 2 rakaat, yang 6 rakaat sholat sunnah taubat atau sholat sunnah awabi. Nah ini kalau ibarat kita pesen martabak, itu namanya martabak spesial. Ya, martabak spesial karena telur bebeknya ada 24, enggak cuma 12 ya. Baik, lalu apa keutamaannya ya? Orang-orang yang telah melaksanakan sholat sunnah rawatib, bahwa orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib faqad adda haqqas sholati, sungguh dia telah menunaikan hak-haknya terhadap pekerjaan ibadah sholat. Kemudian dijelaskan tentang keutamaan sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Rasulullah menyampaikan, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah menambahkan kasih sayang terhadap orang yang sholat sunnah qabliyah asarnya sebanyak 4 rakaat. Nah, berarti mulai besok asar ya, kerjakan oleh kita sunnah qabliyah asarnya sebanyak 4 rakaat. Rasulullah biasanya memisah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi seandainya 4 rakaat 1 salam boleh, tetapi tahiyatnya cuma 1 kali. Nah, apalagi sabda Rasulullah riwayat Imam Tabrani, man shalla 4 rakaatin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan niran.
Siapa yang mendawamkan, membiasakan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, maka Allah mengharamkan badannya tersentuh api neraka. Bagaimana? Berminat apa tidak? Iya. Wah enak nih kalau begitu, sholatnya nggak usah 5 waktu dah, qobliyah asar aja 4 rakaat. Nggak bisa. Kuncinya tidak tinggalkan 5 waktu. Ya. Siapa yang mendawamkan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, jasadnya diharamkan dari sentuhan api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim menyampaikan, tiada bagi seorang hamba yang sholat dalam setiap hari sejumlah 12 rakaat, yakni sholat sunnah tatawwu selain sholat sunnah fardu, kecuali Allah membangunkan baginya rumah di dalam surga. Jadi bangunan rumah di dalam surga biayanya adalah 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Mahal apa murah? Murah. Bapak kalau mau bangun rumah kudu punya duit berapa? Sekarang kira-kira rumah tanahnya 20 meter aja dah. Mau bangun rumah cukup gak 50 juta? Ya, nggak cukup ya. Padahal tanah cuma 20 meter. Nah ini rumah di surga. Yang rumah surga itu ya, satu kaplingnya yang disediakan untuk orang-orang yang beriman itu 3 kali luas negeri dunia. Nah, satu kapling rumah kita di surga, kita ya yakin aja kita bakal ke surga ya. Satu kapling bangunan rumah ya, di surga itu ukurannya untuk satu orang adalah tanahnya seluas 3 kali luas negeri di dunia. Ya kita ukurannya negeri Indonesia dah, luasnya berapa 1000 kilometer persegi ya. Jadi kita punya lokasi di surga itu 3 kali seluas negara Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Maka amal kita dibanding dengan pahala surga nggak ada bandingan, nggak sebanding barang sedikit. Dalam tafsir Yasin disebutkan ketika membahas tentang hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun, mereka dan pasangan hidup mereka bercengkrama ya, di atas dipan-dipan yang empuk ya. Itu dijelaskan dapurnya surga yang untuk nyimpan barang-barang yang tidak terpakai itu lebih bagus kondisinya ketimbang lokasi paling bagus di dunia. Coba yang buat ibaratnya nyimpen dangdang, piring pecah ya, atau barang-barang cabelah yang lain, di surga itu tempatnya lebih bagus dari lokasi dunia yang paling bagus. Masya Allah. Kita akan memperoleh bangunan surga, rumah-rumah surga lewat apa? Kaplingnya dibeli dengan 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Kalau begitu kira-kira mau ninggalin nggak sholat sunnah rawatib? Enggak, pinginnya ngerjain terus. Sekalipun pada prakteknya ya, beda. Kalau di masjid kita masih bisa ya,
Tapi kalau di rumah berat. Jangankan qobliyah ba'diyah, zikir aja salam kanan salam kiri Allahumma lantas jalan, ya. Bukan Allahumma antas salat. Apalagi rawatibnya qobliyah dan ba'diyah. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa beliau mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali dia sholatnya di masjid. Karena apa? Tahiyatul masjidnya dikerjakan, rawatibnya dikerjakan, zikir doanya dikerjakan dengan sempurna. Itu antara lain. Jadi kalau kita pingin dibangunkan rumah di dalam surga, sering-seringlah kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Apalagi kemudian melaksanakannya berapa tadi? 24 rakaat. Kemudian sholat 4 rakaat sebelum sholat duhur. Sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat duhur. Pahalanya seperti apa? Rasulullah menyampaikan, man shalla qabla dhuhri 4 raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka seolah-olah dia semalam suntuk sholat tahajud. Ya. Misalnya tadi siang Bapak qobliyah zuhur 4 rakaat, maka ada nilai pahala semalam itu hitungannya tahajud sepanjang malam. Berarti qobliyah zuhur 4 rakaat padanannya sama dengan sholat tahajud sepanjang malam. Ya sudah, nggak usah tahajud lagi dah. Ya, qobliyah zuhur aja 4 rakaat. Ya, nggak begitu juga. Kalau masih mampu sholat malam, ya sholat malam tetap dikerjakan. Jadi qobliyah zuhurnya 4 rakaat tetap dikerjakan, tahajudnya ya sepanjang masih ada kesempatan untuk dikerjakan. Itu 4 rakaat qobliyah zuhur. Ini diingat-ingat ini. Kemudian waman shallahunna ba'dal isya. Siapa orang yang sholat 4 rakaat sesudah sholat isya, kamislihinna min lailatul qadar. Maka sama dengan dia sholat bertemu malam Lailatul Qadar. Coba, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Berarti yang lebih baik dari 83 tahun adalah 100 tahun. Maka orang sholat ba'diyah isya 4 rakaat pahalanya sama dengan orang ibadah sebanyak 100 tahun. Gimana? Ba'diyah isya 2 rakaat. 4 rakaat. Di keterangan lain saya dapati, siapa orang yang sholat ba'diyah isya 4 rakaat, maka pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram dan bertemu Lailatul Qadar. Ya. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 1 berbanding 100.000. 1 rakaat di sini 100.000 rakaat di Masjidil Haram. 1 rakaat di Masjidil Haram 100.000 rakaat di masjid kita. Kalau kita sholat ba'diyah isya 4 rakaat berarti mendapati pahala 400.000 pahala. Apalagi bertemu Lailatul Qadar ditambah 100 tahun, 400.000
kali 100. Wah, banyak banget ini pahala udah. Masya Allah. Oh, keuntungan orang sholat ba'diyah isya sebanyak 4 rakaat. Nah, tadi dijelaskan Rasulullah memisah, ya, karena bahwa sholat sunnah itu masna-masna, ya. Sholat sunnah itu utamanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi seandainya dilaksanakan 4 rakaat 1 kali salam, boleh. Syaratnya pertama, tidak tahiyat awal. Yang kedua, setiap rakaat sebaiknya dibacakan surah. Kalaupun tidak 1 surat, 1 ayat. Misalnya rakaat pertama, qul huwallahu ahad, Allahus samad, qul huwallahu ahad, ya. Kan rakaat pertama Fatihah, selesai Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, rukuk itu, ya. Nanti rakaat kedua, ya, waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, Allahus samad. Rakaat ketiga, lam yalid walam yulad. Rakaat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Biar kata 1 ayat itu sebaiknya dibacakan surah. Kalau mau 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau masna-masna lebih bagus. Dan sholat sunnah yang dimaksudkan itu Rasulullah mengerjakannya yusallihinna wa yutiru fihinna ruku' was sujud. Rasulullah rukuk dan sujudnya dilamakan. Rukuknya lama, ya, sujudnya juga lama. Jadi salat itu lebih afdal mana? Jumlahnya sedikit tapi panjang waktunya, apa jumlahnya banyak tapi pendek waktunya? Yang afdal adalah jumlahnya sedikit tapi panjang waktunya. Lebih afdal jumlahnya banyak, lebih panjang waktunya. Kayak sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu yang afdalnya, yang jumlah rakaatnya lebih banyak, yang waktunya lebih panjang. Tapi siapa yang mau makmum? Kalau tarawih 23 rakaat, ya, bacaannya lelet, ya. Ya, nanti imamnya ditandai, ntar malam siapa ini yang jadi imam? Ustaz Anu, pasti lelet ini, pindah aja tempat lain. Tuh, karena modelan kita begitu. Urusan ibadah, urusan akhirat maunya singkat-singkat, ya. Kalau urusan dunia maunya berlama-lama, ya. Nah, Rasulullah lebih senang memanjangkan rukuk dan sujudnya. Kenapa? Beliau menyampaikan innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu ay yas'ada li fiha amalun saleh. Sesungguhnya pada pekerjaan salat itu terdapat waktu-waktu yang dibuka oleh Allah pintu langit, sehingga aku senang, ya, ketika pintu langit sedang dibuka padahal aku sedang beramal soleh, maka amal solehku langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini terkait dengan sholat sunnah, ya. Sholat sunnah karena kita sendiri rukuknya dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan. Lah sekarang kalau kita jamaah, ya, kalau berjamaah bagaimana? Namanya sholat berjamaah, lihat doyanannya si makmum. Kalau makmum doyannya berlama-lama, silakan. Tapi kalau makmum belum doyan lama-lama, jangan nurutin kemauan dirinya, tapi harus ikutin bagaimana kemauan jamaah. Ya kayak kita ngaji lah, ya. Kita ngaji begitu masuk waktu isya, ya sudah kita sudahi. Kenapa? Karena jamaah kita
sebagian ada yang satpam, ya tugas malam, ada yang dagang nasi goreng, dari maghrib tadi sudah dirapi-rapiin sama istrinya, ya kita ikut ngaji, rapi ngaji, sholat isya, pulang tinggal keluar dorong gerobaknya. Nah kalau ngajinya lewat sampai jam 8, apa enggak belingsutan? Ya Allah, orang lain udah dagangin ya 3 piring 4 piring, kita masih di masjid, kan jadi seperti itu. Nah ini yang harus kita pahami. Harus kita pahami. Sholat subuh begitu juga, kita lihat jamaahnya. Oh jamaahnya rata-rata pegawai kantor yang jalannya pagi-pagi karena jauh-jauh, berarti kita tidak boleh berlama-lama dalam sholat. Oh jamaahnya tukang sayur, ya sudah, kalau jamaahnya tukang sayur ya jangan baca Yasin nama Tabarok, ya. Sholat subuh rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Tabarok, ya makmumnya bubar udah, ya nggak kebagian dagangan di pasar. Jadi harus disesuaikan dengan keadaannya. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, inilah tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Tentu sesudah kita mengenali, memahami tentang fadilah dan keutamaan sholat sunnah rawatib yang sedemikian hebatnya, maka niatkan dalam diri kita, insya Allah saya mulai saat ini tidak akan meninggalkan sholat sunnah rawatib, mengingat keuntungannya sungguh luar biasa. Kecuali pada udzur tertentu yang memang kita nggak bisa, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah kemudian sekalipun di keterangan ini nggak ada, perlu saya tambahkan tentang sholat sunnah qobliyah subuh. Tentang sholat sunnah qobliyah subuh, Rasulullah menyampaikan raq'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raq'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Itu baru sunnah qobliyahnya subuh. Bagaimana sholat subuhnya berjamaah, ya. Sholat sunnah qobliyah subuh disebutnya sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada yang memahami sholat sunnah fajar itu sebelum subuh, ya. Nah kalau sebelum subuh belum fajar. Sebab disebut fajar itulah ketika masuk waktu subuh, namanya fajar sodik atau fajar sidik, ya. Nah berarti sholat sunnah fajar yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Adapun sebelum subuh kita sholat sunnah, berarti masuk pada kategori sholat tahajud. Nah kalau tahajud baru serakaat, adzan subuh lalu kita melanjutkan sholatnya, berarti serakaatnya tahajud, serakaatnya qobliyah subuh. Udah gampangnya begitu aja ambilnya, nggak usah dibatalin. Nah karena qobliyah subuhnya itu hitungannya ukurannya 2 rakaat, ya. Kalau tadi pas rakaat kedua adzan subuh, ya kita lanjut salam. Begitu sudah adzan, kita bangun lagi sholat sunnah qobliyah subuh. Karena sholat sunnah qobliyah subuh pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti kalau tadi subuh kita sholat sunnah qobliyah subuh, maka sehari ini kita adalah orang terkaya sedunia. Lihat orang naik mobil Mercy, naik mobil apa, kalah lu sama gua, lu baru mobil doang sama rumah, saya mah dunia dan isinya.
sayang diberikannya oleh Allah nanti ketika sudah sampai di negeri akhirat. Coba kalau di dunia dikasih begitu, wah orang berebut ya. Jangan dikasih harta kekayaan dunia dan isinya. Kalau ada pengumuman dari Masjid Nurul Islam aja, siapa yang sholat subuh berjamaah maka keluar dari masjid diamplopin satu orang 100.000 ya. Wah begitu aja udah berjubel orang pada datang sholat subuh ya. Apalagi ya dikasihnya hadiah dunia dan isinya. Masya Allah. Tapi kita harus yakin karena ini semua ya apa yang sudah ditawarkan oleh Rasulullah kepada kita umat Islam. Jadi kekayaan kita yang sesungguhnya bukan pada harta tapi pada amal ibadah. Semakin banyak kita beramal ibadah, semakin banyak kita menghimpun keuntungan-keuntungan ibadah, maka semakin kaya nanti kita sesudah sampai di negeri akhirat. Ya seperti sholat jamaah. Kita nggak berasa sekarang ini sholat berjamaah, sholat nggak berjamaah, sholat di awal waktu, tidak di awal waktu sama aja. Tapi besok ya bayarannya pasti akan berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi bagian dari ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, utamanya tentang sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.